Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita masih selalu dipertemukan dalam kegiatan pembelajaran secara online. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari. Nah, anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran layanan bimbingan klasikal pada pertemuan kali ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini layanan bimbingan klasikal kelas 9, yaitu materi tentang komunikasi efektif. Sudah menjadi kebiasaan atau menjadi kegiatan komunikasi, sudah menjadi sebagian besar kegiatan kita sehari-hari, mulai antar teman atau pribadi, kelompok, organisasi, atau massa. Pasti kita setiap hari adalah berkomunikasi. Baik itu yang berbentuk verbal, berbentuk pesan, maupun berbentuk lainnya. Nah, itu pasti kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak sekalian, pada kesempatan kali ini ada 3 hal yang akan Bapak sampaikan, yaitu yang pertama adalah pengertian komunikasi, yang kedua adalah fungsi komunikasi, sedangkan yang ketiga adalah 3 macam perilaku berbicara dalam berkomunikasi. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak tentang pengertian komunikasi. Komunikasi secara umum dapat diartikan yaitu merupakan aktivitas yang berfungsi untuk menyampaikan suatu informasi, baik itu berbentuk pesan, sebuah ide maupun gagasan yang diberikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, jadi komunikasi adalah dilakukan baik itu secara verbal maupun lisan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan antara kedua belah pihak untuk saling mengerti. Nah, itulah secara umum pengertian tentang komunikasi yang setiap hari kita lakukan. Baik pada waktu kita beraktivitas atau melakukan kegiatan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah, bahkan berada di lingkungan masyarakat. Nah, yang berikutnya yaitu tentang fungsi komunikasi. Nah, tentunya di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain harus kita pahami apa sih fungsi daripada komunikasi yang kita lakukan. Fungsi komunikasi yang kita lakukan di dalam kegiatan kita sehari-hari paling tidak ada 5 fungsi. Yang pertama yaitu membangun konsep diri. Nah, di dalam berkomunikasi, yaitu tadi fungsi komunikasi yang pertama adalah membangun konsep diri, adalah merupakan gambaran seseorang
yang mengenai dirinya sendiri, yang merupakan gabungan dari fisik, psikologis, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi yang dicapainya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu fungsi komunikasi. Yang kedua adalah eksistensi diri. Untuk menunjukkan bahwa jati dirinya. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain adalah merupakan eksistensi diri kita. Yang ketiga, yaitu fungsi komunikasi yang kita lakukan setiap hari. Yang ketiga adalah sebagai kelangsungan hidup kita. Dengan berkomunikasi maka mempunyai, yaitu untuk supaya tidak menutup diri dengan lingkungan lain di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, yaitu tadi baik di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Fungsi yang keempat, yaitu fungsi komunikasi yang keempat adalah memperoleh kebahagiaan. Nah, sedangkan fungsi komunikasi yang kelima adalah terhindar dari tekanan dan ketegangan. Nah, paling tidak fungsi yang terakhir ini ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, maka paling tidak menghindarkan diri kita dari tekanan, baik itu tekanan secara pribadi maupun orang lain, dan merasa ketegangan itu akan hilang ketika kita melakukan komunikasi, karena semua sudah disampaikan, tentunya dengan baik. Nah, itulah 5 fungsi komunikasi yang sering kita lakukan. Mudah-mudahan dari 5 fungsi komunikasi ini kita bisa memahami tentang komunikasi yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, yaitu hal yang ketiga adalah 3 macam perilaku dalam berkomunikasi. Di dalam berkomunikasi juga kita harus memperhatikan perilaku kita, yaitu paling tidak ada 3 macam. Yang pertama, yaitu perilaku agresif, perilaku berbicara agresif. Nah, maksudnya di sini adalah perilaku berbicara agresif, yaitu cara berbicara yang bersifat konfrontasi, keras, kasar. Si pembicara tidak tertarik akan apa yang dikatakan oleh para pendengarnya. Entah itu merupakan sifat bawaan, karakter, ataupun yang lainnya. Jadi kalau yang tidak memahami dengan karakter dan kebiasaan pribadi sebagai seorang pembicara, maka akan kemungkinan besar maka akan dikatakan mempunyai perilaku berbicara agresif. Yang kedua, yaitu perilaku dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah perilaku pasif. Nah, maksud daripada perilaku pasif di sini di dalam berkomunikasi adalah kebalikan daripada agresif. Maksudnya bahwa si pembicara berusaha menyenangkan lawan bicara. Cenderung berbicara secara halus, tidak menunjukkan karakter yang kasar, yang konfrontasi, dan lain sebagainya.
khawatir akan melakukan kesalahan. Nah, jadi dalam perilaku pasif ini biasanya orang berbicara adalah sangat berhati-hati dengan perasaan yang halus, apa-apa yang disampaikan dengan lawan bicara. Nah, yang ketiga yaitu perilaku dalam berbicara, yaitu perilaku berbicara asertif. Nah, maksudnya di sini adalah berbicara secara langsung tanpa ada basa-basi, jujur, dan berorientasi pada tujuan yang akan disampaikan, menggunakan kemampuan mendengar aktif. Nah, perilaku seperti inilah cenderung akan membina sesuatu dalam hubungan yang positif, baik itu jangka panjang maupun dalam jangka pendek, saling menghormati, saling memuaskan kepentingan lawan bicara, tidak monopoli. Itu dalam pengertian secara umum. Nah, itulah 3 macam perilaku di dalam berkomunikasi. Nah, paling tidak mempunyai gambaran ada pada posisi manakah yang kita lakukan di dalam berkomunikasi. Apakah kita termasuk dalam perilaku berbicara agresif? Yang kedua adalah perilaku pasif maupun perilaku berbicara asertif. Nah, itulah 3 macam perilaku dalam berkomunikasi. Nah, itulah 3 hal yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pengertian komunikasi. Yang kedua tentang fungsi komunikasi. Yang ketiga adalah 3 macam perilaku berbicara dalam berkomunikasi. Mudah-mudahan dari ketiga hal tersebut pada layanan bimbingan klasikal pada pertemuan kali ini akan memberikan gambaran atau pandangan kepada kita ketika kita melaksanakan atau pada waktu kita melakukan kegiatan berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Nah, anak sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak sambung pada pertemuan minggu yang akan datang, yaitu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam kita berkomunikasi. Baik itu kebiasaan buruk dalam berkomunikasi maupun kebiasaan baik dalam berkomunikasi. Kurang dan lebihnya pada pertemuan kali ini Bapak minta maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.